Nathan kepada Tom. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Tom, dan gol! Indonesia! 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 Sebelum era modern, kehadiran supporter di stadion lebih bersifat sebagai penonton biasa yang datang hanya untuk menikmati pertandingan. Namun ada satu momen yang menandai awal dari budaya supporter yang terorganisir, yaitu Olimpiade 1956 di Melbourne. Saat itu timnas Indonesia bermain melawan Uni Soviet, salah satu tim terkuat di dunia. Dukungan masyarakat Indonesia yang berada di sana meskipun jumlahnya kecil sangat militan. Teriakan Indonesia dan nyanyian nasional menjadi senjata moral yang membantu tim menahan imbang Uni Soviet dengan skor 0-0. Momen ini menunjukkan bahwa dukungan dari luar lapangan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada era 1970-an dan era 1980-an, budaya supporter klub mulai tumbuh, yang kemudian mempengaruhi dukungan untuk timnas. Supporter mulai membawa bendera, spanduk, dan bahkan alat musik. Meskipun belum sekompleks sekarang, mereka adalah fondasi dari gerakan supporter yang masif. Pada tahun 1990-an, terjadi sebuah momen penting. Di era ini, dukungan untuk timnas berubah total. Istilah pemain ke-12 mulai muncul, karena supporter dianggap punya peran besar bagi pemain di lapangan. Mereka menciptakan suasana yang bikin lawan gemetar. Mereka memiliki ciri khasnya, yaitu nyanyian massal. Ketika semua orang serempak menyanyi Garuda di Dadaku atau lagu-lagu nasional lainnya, suara itu begitu menggelegar, hingga membuat merinding. Selain itu, stadion juga menjadi lautan merah putih. Ini bukan cuma soal warna, tapi soal menunjukkan bahwa semua orang bersatu demi Indonesia. Tapi, sama seperti hidup, ada sisi gelapnya. Sebagian kecil supporter mulai meniru budaya hooliganisme dari luar negeri. Ada kerusuhan, perkelahian, dan pelanggaran. Ini jadi tantangan besar, karena di satu sisi mereka cinta timnas, namun di sisi lainnya mereka merusak citranya. Sebelum berbicara persatuan, kita harus paham seberapa sengit rivalitas di klub. Ini bukan sekedar persaingan, tapi sudah menjadi bagian dari identitas. Ada beberapa rivalitas yang paling terkenal di Indonesia. Ada Jackmania versus Bobotoh. Ini adalah rivalitas paling panas di Indonesia, bahkan disebut El Clasico-nya Indonesia. Pertandingan kedua tim selalu dipenuhi tensi tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Cerita konflik bahkan sehingga jatuhnya korban jiwa sering menjadi berita utama. Slogan dan yel-yel mereka seringkali bernada sindiran tajam satu sama lain. Selanjutnya ada Bonek versus Aremania. Rivalitas ini juga sangat melegenda. Konflik yang terjadi antara dua basis supporter ini seringkali meluas, bahkan hingga ke jalanan. Pertemuan kedua tim selalu dianggap sebagai laga paling berbahaya. Konflik yang sering terjadi antara supporter klub-klub ini adalah cerminan dari kecintaan yang terlalu mendalam, yang sayangnya seringkali kebablasan. Mereka akan melakukan apa saja untuk membela kehormatan klubnya. Pukulan, lemparan, dan kerusuhan menjadi bagian dari catatan hitam sejarah supporter. Namun ada satu hal yang bisa menghentikan semua permusuhan itu, yaitu timnas Indonesia. Di tribun timnas, rivalitas yang begitu panas seolah sirna. Jackmania, Bobotoh, Bonek, Aremania, dan supporter klub lainnya berdiri berdampingan. Bendera Persija, Persib, Persibaya, dan Arema dilipat dan digantikan oleh bendera merah putih. Mereka yang kemarin saling adu yel-yel kini berpelukan dan menyanyikan lagu yang sama, yaitu Garuda di Dadaku. Momen ini adalah hal paling ajaib dalam sepak bola Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana Bobotoh dan Jackmania yang hari biasa saling mencaci kini sama-sama berteriak Indonesia. Aremania dan Bonek yang di level klub saling bermusuhan kini sama-sama melompat saat timnas Indonesia mencetak gol. Ribuan syal dengan lambang klub yang berbeda kini disatukan oleh syal merah putih yang sama. Ini adalah bukti nyata bahwa bagi supporter ada hal yang lebih penting dari klub kebanggaan mereka, yaitu bangsa dan negara. Di tengah skala konflik, timnas Indonesia menjadi satu-satunya panggung di mana semua perbedaan bisa dikesampingkan. Mereka semua bersatu bukan karena dipaksa, melainkan karena panggilan jiwa. Mereka tahu saat timnas bersanding yang dipertaruhkan bukan lagi harga diri klub, melainkan kehormatan bangsa. Solidaritas inilah yang membuat dukungan untuk timnas Indonesia begitu unik dan sulit ditiru oleh supporter di negara lain. Loyalitas supporter timnas Indonesia itu seperti cerminan dari bangsa kita sendiri, yaitu penuh harapan. Mereka percaya meski sekarang jatuh bangun, suatu hari nanti timnas akan berjaya. Dukungan mereka akan menjadi wujud nyata dari semangat pantang menyerah dan kecintaan pada tanah air. Mereka adalah bagian dari sejarah timnas itu sendiri, yang tidak hanya menyaksikan, tetapi juga ikut menulisnya.